Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Artinya, ma asaba min musibatin, tidaklah suatu musibah yang menimpa, fil ardi wala fi anfusikum, yang menimpa bumi ini dan tidak pula yang menimpa bagi kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan telah tercatat di dalam kitab Allah, Allahu wal mahfuz, min qabli an nabra'aha, jauh sebelum alam semesta ini tercipta. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan, Allah telah menciptakan al-maqadir, segala takdir, segala ketentuan 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan bagi Allah itu semuanya adalah mudah. Tidak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak terlalu bersedih hati atas apa yang hilang dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak pula kalian terlalu bergembira jika mendapatkan apa yang kalian inginkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Melalui dua ayat yang mulia ini ada beberapa hal berkenaan dengan musibah yang akan kita uraikan. Hal yang pertama adalah tentang arti musibah. Apa sih yang dimaksud dengan musibah itu? Hal yang kedua yang akan kita uraikan adalah objek yang tertimpa musibah. Siapa yang akan tertimpa musibah? Lalu hal yang ketiga yang akan kita uraikan adalah tentang jenis musibah dan dampaknya. Lalu kemudian hal yang keempat adalah sumber datangnya musibah atau asal kejadian dari suatu musibah. Lalu hal yang terakhir akan kita uraikan adalah hikmah di balik musibah pada ayat tersebut. Ma'asyiral muslimin, mari kita melangkah untuk mengurai hal yang pertama tentang arti dari musibah atau makna musibah. Musibah dari kata kerja asoba, yusibu isobah. Makanya Allah mengatakan ma asoba mim musibah. Tidaklah sesuatu yang menimpa dari suatu musibah. Asoba itu sendiri artinya adalah tepat, artinya adalah benar, artinya adalah sesuai. Bahwa sesuatu yang menimpa itu adalah memang sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat, sesuatu yang sesuai. Tidak mungkin salah sasaran, tidak mungkin salah target. Itu dari kata asoba. Jadi apabila seseorang tertimpa dengan sesuatu, maka memang dia yang ditakdirkan, dia yang ditargetkan, dia yang memang benar musibah itu dialamatkan padanya. Tidak mungkin akan meleset kepada yang lainnya. Lalu kemudian, karena berasal dari kata asoba yusibu yang artinya sesuatu yang menimpa dan tepat sasaran, benar tidak meleset, maka sesuatu yang menimpa ini bisa bermakna al-khair atau kebaikan, atau juga al-hasanah, dan juga bisa bermakna asyarru yang artinya adalah keburukan. Di antara dalil dan dasarnya adalah firman Allah di dalam surah An-Nisa. Di ayat yang ke-79 Allah mengatakan, ma asabaka min hasana faminallah, wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsika. Apapun yang menimpamu,
Kalau yang menimpamu adalah kebaikan, maka itu datang dari Allah. Dan apapun yang menimpamu, kalau yang menimpamu adalah keburukan, famin nafsika, ada sebabnya, ada dalangnya dari dirimu sendiri. Bisa karena lalai, bisa karena dosa, atau bisa sebab yang lain. Ada penyebabnya pada diri sendiri. Mungkin kita tidak tahu dan tidak menyadari, tapi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa mallahu yuridu zulman lil ibad." Bahwa Allah dengan musibah apapun yang Allah timpakan pada hambanya berupa keburukan, Allah tidak pernah zalim pada hamba-hambanya. Dasar yang lainnya adalah firman Allah surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Allah mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami pasti akan menimpakan padamu sebagai ujian atasmu, yaitu sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang buruk, dan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik. Nah, dari sinilah kemudian asoba yusibu isoba, sesuatu yang menimpa dengan tepat, dengan benar, dengan sesuai target dan sasaran, bisa bermakna keburukan dan juga bisa bermakna kebaikan. Akan tetapi kemudian telah dipersempit makna musibah, sehingga begitu kita dengarkan istilah atau kata musibah, maknanya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini adalah penyempitan dari makna musibah. Sehingga para ulama mengatakan musibah itu adalah mala yulaimu at-tabi'ah. Apa saja yang secara tabiat kita nggak suka itu disebut musibah. Atau ma yasu'ul insan, sesuatu yang memburukkan keadaan manusia disebut pula musibah. Jadi intinya adalah musibah sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang secara tabiat kita selalu ingin menghindar darinya, dan jika tertimpa kita sedih. Ya, kita ditimpa dengan kesedihan. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah arti dari musibah. Lalu kemudian kita melangkah pada uraian yang kedua. Uraian yang kedua adalah tentang objek yang tertimpa musibah. Siapakah yang ditargetkan, yang ditakdirkan untuk tertimpa musibah? Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Bahwa objek yang akan selalu tertimpa musibah itu dua. Yang pertama adalah bumi ini sendiri, dan yang kedua adalah manusia. Berbicara tentang bumi, maka ruang lingkupnya atau cakupannya adalah udara, lautan, daratan. Lalu kemudian berbicara tentang manusia, cakupannya adalah individu, keluarga, masyarakat, penduduk suatu negeri, atau bahkan sampai penduduk global, penduduk dunia. Maka ini semualah yang disebut dengan objek musibah, atau yang akan selalu ditargetkan, ditakdirkan tertimpa dengan musibah. Nah, kemudian selain kemudian bumi itu cakupannya adalah udara, laut, dan juga daratan, maka tentu dampaknya pula adalah akan menimpa binatang-binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Sehingga binatang dan tumbuhan juga termasuk objek tertimpa musibah. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Sehingga jikalau kemudian kita dapatkan suatu berita di kota A, di kota B, di wilayah A, di wilayah C, tertimpa dengan suatu musibah, katakanlah bencana alam, misalnya gempa bumi, badai, topan, banjir, maka memang bumi ini adalah objek yang tertimpa musibah. Bumi adalah objek yang tertimpa musibah. Sehingga adalah kewajaran jika bumi itu tertimpa dengan musibah. Demikian pula kita dapatkan berita tentang tiba-tiba tetangga kita
sahabat kita atau mungkin bahkan keluarga kita tertimpa dengan suatu musibah. Ya memang wajar, sebab manusia adalah objek tertimpa musibah. Tiba-tiba ada seorang petani yang mendapati kerusakan pada hasil pertaniannya, banyak hama yang menyebabkan kerugian. Wajar, sebab memang pertanian perkebunan adalah objek tertimpa musibah. Peternak tiba-tiba mengeluhkan sebab banyak sapi-sapinya yang mati secara mendadak, kambing-kambingnya mati secara mendadak karena virus. Wajar, sebab memang binatang adalah objek tertimpa musibah. Ya, jadi ma'asyiral muslimin, objek tertimpa musibah itu adalah bumi dan juga manusia. Mari kita urai hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah tentang jenis musibah dan dampaknya bagi manusia. Jenis musibah, untuk musibah yang menimpa bumi disebut dengan halaik. Halaik yaitu bencana alam. Ya, bencana alam yang menyebabkan kerusakan. Ya, kerusakan pada alam tentunya. Baik berupa banjir, tsunami, gempa bumi, likuifaksi atau sebab-sebab yang lainnya disebut dengan halaik, bencana alam. Sedangkan musibah yang menimpa manusia, ada yang datangnya dari halaik, ada yang datangnya dari bencana alam. Misalnya karena banjir, maka seorang manusia terkena dampaknya. Karena gempa bumi, manusia terkena dampaknya. Karena badai, manusia terkena dampaknya. Nah, ini adalah jenis yang pertama dari musibah yang menimpa manusia, yaitu halaik. Adapun jenis kedua, musibah yang menimpa manusia adalah gangguan makhluk. Sebagaimana Allah ajarkan kepada kita untuk berlindung darinya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah Rabb yang menguasai al-falaq dari kejahatan makhluk. Ini berarti bahwa makhluk berpotensi menimpakan musibah kepada manusia. Atau jenis musibah yang kedua bagi manusia adalah gangguan yang datangnya dari makhluk. Dan makhluk menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ada 4 yang berpotensi menimpakan gangguan pada manusia. Makhluk yang pertama dari kalangan manusia sendiri. Ada manusia yang menipu kita misalnya. Nah, itu berarti kita sedang tertimpa musibah, ditipu oleh seseorang, entah kawan sendiri atau orang lain. Banyak orang yang kemudian tertipu dengan pembelian secara online. Iklannya menarik, iklannya luar biasa. Begitu dibeli, barangnya sampai ternyata tidak benar, hoax, dusta. Kita sedih. Nah, itu artinya kita tertimpa musibah dari manusia. Ya, musibah dari manusia itu ketika pejabat-pejabat pemerintah mereka tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan Islam dan kaum muslimin. Maka berarti kaum muslimin tertimpa dengan musibah karena pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga negeri ini menanggung hutang yang banyak misalnya. Lalu kemudian ada musibah dari kalangan jin. Nah, jin juga berpotensi menimpakan gangguan pada manusia. Ada banyak motif atau alasan jin mengganggu manusia. Alasan pertama bisa karena suka kepada manusia, disebut dengan jin mahabbah. Jika jin laki-laki yang mengganggu manusia perempuan disebut dengan jin asyikun. Dan jika jin perempuan yang mengganggu laki-laki disebut dengan jin asyikah. Biasanya seseorang atau manusia yang terganggu dengan jin asyikun atau asyikah selalu mimpi basah, selalu didatangi makhluk atau manusia dalam mimpinya yang tidak dia kenal lalu bersetubuh, sehingga kemudian selalu mengeluarkan sperma atau mimpi basah. Atau ada pernah yang kami jumpai, yang pernah kami tahu keadaannya, dia setiap malam mimpi basah karena setiap malam dia bermimpi bersetubuh dengan sapi. Dia nggak mau, tapi mimpi itu selalu datang. Nah, dia diganggu oleh jin. Jadi ada namanya jin yang mengganggu karena alasan mahabbah, suka. Ada jin yang mengganggu karena alasan intiqam, balas dendam.
yang mungkin dalam pandangan jin kita berbuat salah padanya. Ya, kita mungkin membuang sampah tidak menyebut nama Allah, maka menimpa kepala jin, jinnya marah. Atau kita buang air panas tanpa menyebut nama Allah, tertimpa sebagian anggota jin, jinnya marah, dan seterusnya. Maka ada jin yang mengganggu manusia karena intiqam, balas dendam. Ada jin yang mengganggu manusia karena usil. Ada jin yang mengganggu manusia karena sihir. Ada jin yang mengganggu manusia karena ain. Ada jin yang mengganggu manusia karena jimat-jimat yang ada pada manusia itu. Ada jin yang mengganggu manusia karena wirid-wirid, amalan-amalan yang diajarkan tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga jin yang mengganggu manusia dikarenakan ilmu kanuragam atau tenaga dalam yang sebenarnya jin yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Maka ada begitu banyak gangguan-gangguan jin. Ada juga gangguan jin karena nasab, karena keturunan. Maka jin berpotensi menimpakan gangguan kepada manusia. Ada gangguan yang ketiga dari makhluk, yaitu gangguan dari binatang-binatang. Tiba-tiba di rumah kita banyak kecoa, tikus. Nah, itu semua adalah gangguan binatang. Hujan-hujan begini banyak ular misalnya. Itu gangguan dari binatang. Tiba-tiba kita jadi ketakutan, atau bahkan mungkin ada anggota keluarga tersengat, lipan, kalajengking, dan seterusnya. Dan ada gangguan dari makhluk yang tak nampak, makhluk yang sangat kecil seperti virus, bakteri-bakteri jahat yang kemudian kita bisa tertimpa dengannya. Seperti sekarang ini wabah flu gitu ya, tapi insya Allah bukan COVID. Ya, batuk-batuk. Nah, itu semua ada bakteri-bakteri atau virus-virus yang menempel di tenggorokan kita atau di bagian rongga hidung kita dan seterusnya, sehingga kita merasakan gangguan, ketidaknyamanan. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ini adalah jenis-jenis musibah yang menimpa manusia, dan dampaknya adalah seperti yang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri as-sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, dampaknya adalah sesuatu yang menyebabkan ketakutan. Dampaknya adalah sesuatu yang mengakibatkan kita kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, makanan jadi tidak nyaman masuk, enggak ada selera makan, bagian tertentu dari anggota tubuh menjadi lemah, tak berdaya, atau bahkan kemudian kita akan kehilangan jiwa. Itu adalah dampak-dampak dari musibah. Ya, itu adalah dampak dari musibah, menyebabkan ketakutan, kesedihan, kelaparan, kemiskinan, kekurangan secara finansial, kekurangan makanan, minuman, krisis air bersih, dan berbagai hal lainnya, bahkan sampai kehilangan jiwa. Nah, itu adalah bagian daripada dampak dari musibah ini. Baik, maka ma'asyiral muslimin, ya, karena ini adalah bagian dari takdir Allah, maka orang yang berlapang dada menerima musibah itu dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Dan itu memang adalah ciri orang yang beriman, yang membedakannya dari orang munafik. Karena orang yang beriman, mereka beribadah, mereka taat, dan mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun perbuatan Allah kepada dirinya, dia tidak akan pernah kecewa dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya dengan orang munafik, dia menyembah Allah karena ada kepentingannya, yaitu ketika dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan saja, atau dia mendapatkan Allah mengabulkan keinginannya saja, maka dia akan menyembah Allah. Ketika kemudian Allah tidak mentakdirkan keinginan-keinginannya tercapai, dia kecewa dengan Allah, putus asa dengan Allah. Itu ada dasarnya, dalilnya di surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Allah mengatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, bahwa ada di antara manusia yang menyembah Allah itu masih dengan keraguan-raguan, yang menyembah Allah itu tidak sepenuh hati. Sebenarnya ini menceritakan tentang hati orang-orang munafik, bahwa dia menyembah Allah itu enggak sepenuh hati. Dia menyembah Allah itu disertai dengan keraguan-raguan. Dia menyembah Allah tidak tulus.
Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dia mendapati Allah mengabulkan semua keinginannya, barulah dia semangat ibadah. Barulah dia tenang ibadah. Kenapa? Karena dia mendapati Allah mengabulkan semua keinginannya. Wa in asabatu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Tapi ketika kemudian dia tidak mendapati Allah mengabulkan keinginannya, atau bahkan Allah menimpakan padanya bencana, musibah, maka dia kecewa dengan Allah. Dia putus asa dengan Allah, lalu dia berpaling dari Allah, maka Allah katakan inilah kerugian yang nyata. Dia rugi di dunia dan rugi di akhir kiamat kelak. Jadi orang-orang yang protes dengan perbuatan Allah itu adalah hati yang belum tulus beribadah kepada Allah. Dia menyembah Allah karena masih menginginkan kepentingan-kepentingan yang tercapai. Padahal tidak setiap keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah kabulkan berupa apa yang kita minta, tapi ada kalanya Allah tidak kabulkan apa yang kita minta, tapi Allah alihkan dalam hal yang lain. Selagi kita berhusnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha keras, berjuang untuk suatu usaha, ternyata kita bangkrut, kita ditipu. Kecewa enggak kita kepada takdir Allah? Kita sudah berjuang untuk menyembuhkan keluarga kita dari rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C. Ternyata kemudian biaya sudah banyak keluar, lelah letih tak terkira, meninggal dunia keluarga kita. Kecewa enggak kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, yang kecewa dengan Allah itu adalah yang belum tulus menyembah Allah. Dia menyembah Allah karena masih ada kepentingan-kepentingan dunianya. Padahal kita menyembah Allah karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah mengatakan tadi, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami pasti uji kamu, bukan hanya hal-hal yang menyenangkan, tapi juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Kenapa hal-hal yang tidak menyenangkan didahulukan penyebutannya? Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, supaya kita itu siap mental. Ya, supaya kita siap mental. Sebab banyak orang siap diuji dengan menyenangkan, tapi tidak siap diuji dengan yang tidak menyenangkan. Pertandingan sepak bola, ya selalu ujung-ujungnya adalah ricu antara pendukung grup A, pendukung grup B, dan seterusnya. Kenapa? Karena siap menang tapi tidak siap kalah. Itu persoalannya. Jadi akhirnya kemudian ada penolakan, ada kekecewaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari SD kita sudah belajar takdir itu ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, itu adalah dampak dari musibah. Sekarang kita melangkah kepada uraian berikutnya tentang asal kejadian musibah atau sumber datangnya musibah. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Allah menegaskan bahwa musibah apapun yang terjadi itu atas izin Allah, atas takdir Allah, atas kehendak Allah, dan itu sudah tercatat dalam kitab Allah, Allahu wal Mahfuz, min qabli an nabra'aha. 50.000 tahun sebelum alam semesta ini tercipta, Allah sudah menciptakan Al-Maqadir. Allah sudah menciptakan takdir. Ya, silakan rujuk pada tafsir Ibnu Katsir pada pembahasan tentang surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Bahwa Allah telah menciptakan Al-Maqadir sebelum terciptanya 50.000 tahun alam semesta ini. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, maka semua musibah itu terjadi karena takdir. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak akan terjadi musibah kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah, ketentuan Allah. Dan takdir itu sendiri dapat ditinjau secara garis besar adalah sebelum kejadiannya dan setelah kejadiannya. Takdir sebelum kejadian ada dua. Ada yang disebut dengan al-qada, ada yang disebut dengan al-qadar. Al-qada dan al-qadar. Dan kita tentu tidak mengetahui apa yang berlaku pada diri kita di masa depan. Apakah itu al-qada ataukah itu al-qadar, kita nggak tahu. Karena Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu godan.
Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Apakah takdirnya itu berupa al-qada ataukah takdir itu berupa al-qadar? Apa yang membedakan ma'asyiral muslimin? Al-qada itu adalah takdir Allah khususnya bagi manusia, tapi berkaitan dengan ikhtiar manusia, berkaitan dengan pilihan manusia, berkaitan dengan usaha manusia. Nah, ini yang disebut dengan al-qada. Allah mentakdirkan, tapi ada kaitannya dengan pilihan manusia, dengan perbuatan manusia, dengan ikhtiar manusia. Dulu ya, di era-era tahun 98 ada sejumlah mahasiswa yang demo, lalu kemudian mereka dalam aktivitas demonya adalah berkomitmen untuk mogok makan. Sampai kemudian mereka menjahit bibir mereka, dijahit, dan saya pernah melihat itu langsung. Bibir mereka dijahit, nggak makan. Maunya mereka ini, mereka mogok makan itu untuk supaya hati para penguasa itu tersentuh, lalu kemudian mereka segera mengabulkan keinginan pendemo. Maunya mahasiswa itu, sehingga maunya paling ya kalau sakit-sakitlah sebentar. Maunya, nggak mau mereka sampai mati, nggak mau. Tapi ternyata Allah mentakdirkan karena perbuatan mereka itu, diantara mereka banyak yang meninggal dunia karena dehidrasi akut. Bayangkan mulut mereka jahit, nggak makan, mereka nggak minum. Ya, selama 3 hari sampai meninggal dunia di tempat. Dehidrasi akut. Ada yang dilarikan ke rumah sakit tapi nggak selamat, meninggal dunia. Nah, maunya mereka itu sekedar hanya untuk supaya penguasa itu segera mengabulkan keinginan rakyat, atau juga mungkin mereka ya paling lemah, sakit lah, tapi nggak harus mati gitu. Tapi ternyata Allah takdirkan mati. Kita nggak tahu apakah takdir kematian itu adalah karena qada Allah atas perbuatannya sendiri, ataukah karena kemudian ya sebab Allah tidak memerintahkan dia untuk tidak makan. Allah mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah. Siapa yang menyuruh dia tidak makan? Tidak ada yang menyuruh dia untuk tidak makan. Dia sendiri yang membuat pilihan untuk tidak makan. Maka boleh jadi ini adalah qada, Allah takdirkan kematian karena dia sendiri yang mencari mati, atau sebab yang lain. Maka ini adalah al-qada. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, al-qada itu dikaitkan dengan pilihan kita. Kita haus, ada air di depan kita, kita nggak mau minum, ya kita akan ditakdirkan haus oleh Allah, karena kita nggak mau usaha mengambil air lalu meminumnya. Kita lapar, tapi nggak mau makan, ya Allah akan takdirkan kita lapar. Itu namanya al-qada. Takdir Allah karena perbuatan manusia sendiri. Tapi ada juga yang disebut dengan al-qadar. Al-qadar itu takdir Allah, baik dengan ikhtiar atau tanpa ikhtiar. Baik dengan manusia mengambil sebab atau tanpa mengambil sebab, pasti musibah itu menimpanya. Ini namanya al-qadar. Al-qadar ini telah ditentukan sejak zaman azali. Kalau al-qada ini setiap tahun pada malam Lailatul Qadar Allah merincikan kepada malaikat, lalu dicatat oleh malaikat tentang apa yang berlaku kepada manusia selama setahun ke depan. Termasuk nanti di dalam al-qada itu akan ditentukan apakah si fulan masih ketemu Ramadan tahun depan atau tidak. Itu terjadi di setiap malam Lailatul Qadar. Malaikat mencatat. Nah, yang bisa berubah itu adalah takdir di dalam kitab malaikat. Ini bisa berubah. Al-qada itu bisa berubah. Bisa berubah al-qada itu. Misalnya, manusia sebelum berbuat sudah ada ketetapan Allah, takdir Allah di depan. Ada 2 takdir Allah yang akan terjadi padanya sebelum dia berbuat atau mengambil pilihan. Manakah yang terjadi dari takdir Allah ini? Ya tergantung pilihan dia. Misalnya Allah takdirkan, wahai malaikat, catat, si fulan nanti di pagi hari jam 9 dia akan kecelakaan. Tapi jika dia zikir pagi pada subuh, selamat dari kecelakaan itu. Maka sebelum si fulan ini zikir pagi, itu sudah ada ketetapan takdir di depan. Apakah dia celaka ataukah dia selamat. Nah, kalau dia zikir pagi di hari itu, maka Allah menyelamatkannya. Karena ini adalah al-qada Allah. Wahai malaikat, catat, kalau dia zikir pagi dia selamat. Kalau dia tidak zikir pagi dia celaka. Makanya al-qada bisa berubah, takdir bisa berubah dengan apa? Dengan doa, dengan amal soleh,
dengan sedekah, dengan kebaikan-kebaikan lah. Ya, karena kebaikan-kebaikan itu mendatangkan keberkahan, dan umumnya musibah itu adalah karena dosa. Dan kebaikan bisa menghapuskan dosa. Innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Tadi kalau kita rujuk kepada surat An-Nisa 79, wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsika. Musibah keburukan yang menimpamu karena kelalaian, karena dosa. Maka kebaikan itu bisa menghapuskan dosa. Innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Seharusnya karena dosa ini kita tertimpa musibah, tapi kita melakukan kebaikan, kebaikan ini menghapuskan dosa, selamatlah kita dari musibah. Cuman persoalannya adalah kita nggak tahu nih ke depan, apakah di depan ini adalah al-qada atau al-qadar, kita nggak tahu. Maka apa rumusnya? Kata Nabi, ihris ala ma yanfauka. Tugasmu adalah ambil sebab yang terbaik, berusahalah yang paling maksimal. Ya, kita berdoa sebelum keluar rumah, kaki kiri kita berdoa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Lalu kita naik kendaraan kita baca basmalah, kita ikuti aturan, tidak ngebut di jalan. Nah, kita ikhtiar yang terbaik. Kalau kita selamat, alhamdulillah. Tapi kalau kita tertimpa musibah, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab kalau kita sudah ikhtiar masih kena musibah, itu disebut dengan al-qadar. Ya, al-qadar itu ikhtiar, tanpa ikhtiar pasti kena. Itu namanya al-qadar. Baik. Kemudian jenis musibah, jenis takdir berikutnya adalah setelah kejadian. Kalau sudah terjadi nih, sudah terjadi menimpa kita. Karena kata para ulama, sesuatu yang belum terjadi belum disebut takdir. Kapankah sesuatu disebut takdir? Ya, kalau terjadi. Kalau belum terjadi belum disebut takdir. Artinya tidak ada manusia yang tahu takdirnya di masa depan. Tugasnya berusaha. Tapi kalau terjadi menimpa kepadanya musibah, nah itulah takdir. Itulah takdir. Entah apakah ini al-qada atau al-qadar kita nggak tahu, tapi takdir menimpa kita. Nah, ketika kita tertimpa dengan musibah benar-benar terjadi, maka yang menimpa kita disebut dengan takdir kauniyun, takdir kejadian. Bahwa takdirnya telah terbuka, pintu takdirnya telah terbuka, dan kita benar-benar tertimpa dengan sesuatu. Itu disebut dengan takdir kauniyun. Maka jika yang menimpa kita ini keburukan, maka ada yang disebut dengan takdir syar'iyun. Takdir syar'i adalah kita harus mengambil sebab untuk sembuh, untuk lepas dari musibah tersebut. Ini namanya takdir syar'i. Jadi kalau orang sakit, betul dia ridho dengan sakit, tapi tidak boleh pasrah dengan sakit. Misalnya, ya udah ini perbuatan Allah, saya sakit, saya terima. Nggak boleh. Ada takdir lain yang harus kita jalani. Apa itu takdir syar'i? Takdir syar'i menyuruh kita harus berjuang untuk sembuh. Kenapa? Dengan kita sehat, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dibandingkan dalam keadaan sakit. Maka berjuanglah untuk sehat dan sembuh. Begitu kita berjuang untuk sehat dan sembuh, usaha kita, biaya kita semuanya akan menjadi penggugur dosa. Makanya kita pasrah ditimpa dengan musibah, tapi kita harus mengambil takdir syar'i. Barang kita hilang, kita terima musibah barang hilang, tapi kita masih bisa menempuh cara takdir syar'i. Laporkan ke pihak yang berwajib, laporkan barang kita hilang, laporkan kepada, setidaknya akan ada pengamanan. Kalaupun barang kita tidak ketemu, harta orang lain bisa terjaga. Maka tempuh takdir syar'i. Ya, wabah COVID merebak, ya takdir syar'i harus kita lakukan. Pakai masker misalnya, jaga jarak, bahkan sampai kemudian ketika benar-benar pandeminya dalam kondisi zona merah, ya mungkin kita tidak sholat di masjid. Itu adalah takdir syar'i. Tak usah kita protes, sebab itu adalah diantara takdir syar'i. Wajib untuk kita mengambil sebab, wajib untuk kita ikhtiar untuk menolak musibah atau sembuh dari musibah. Baik, yang terakhir ma'asyiral muslimin adalah tentang hikmah di balik musibah pada ayat tersebut, yaitu pada ayat yang ke-23, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Bahwa Allah memberitahukan kepada kita, kalau kita memahami hakikat musibah ini, bahwa dia adalah benar-benar takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka hikmahnya adalah likai la ta'sau ala ma fatakum. Kamu tidak terlalu bersedih atas apa yang hilang dari dirimu. Nah, Allah memberitahukan kepada kita bahwa musibah itu sebenarnya adalah kehilangan sesuatu.
Itu arti dari musibah dalam ayat tersebut. Musibah itu artinya kehilangan sesuatu yang disukai. Jika seseorang tertimpa dengan musibah sakit, berarti dia kehilangan sehat. Ketika tertimpa musibah harta, berarti kehilangan harta. Musibah jiwa berarti kehilangan jiwa. Nah, jadi musibah itu identik dengan kehilangan. Kapankah seseorang merasa sakit kehilangan? Kapankah seseorang merasa sangat sedih ketika kehilangan? Ketika dia merasa memiliki sesuatu itu. Ketika dia merasa memiliki sesuatu itu. Maka Allah pengen mendidik kita bahwa apa yang Allah titipkan padamu itu bukan milikmu, itu milik Allah. Kesehatanmu milik Allah, organ-organ tubuhmu milik Allah, hartamu milik Allah, istri anakmu milik Allah, bukan milik kamu. Allah cuma titip padamu. Maka kalau kamu merasa memiliki semua ini, maka siap-siaplah merasakan sakit berpisah dengannya. Tapi kalau kamu sadar ini semua milik Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka akan mudah kita melepaskan sesuatu yang diambil oleh Allah karena Allah pemiliknya. Akan mudah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi karena kita merasa memiliki, maka kita kemudian merasa sakit kehilangan sesuatu. Ya, sakit sekali berpisah, tidak ridho berpisah dengan keluarganya yang meninggal dunia. Kenapa? Karena kita merasa memiliki. Itu yang salah. Maka Allah pengen mengingatkan kita, musibah sebenarnya adalah untuk mendidik kesadaran kita akan ikrar kita, hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang ada pada diri kita bukan milik kita. Jangankan organ-organ tubuh, jangankan harta, bahkan ruh dalam tubuh kita bukan milik kita, milik Allah. Kalau Allah mau ambil, terima. Terima, gak usah stres. Allah ambil kesehatan kita, terimalah. Selanjutnya usaha untuk sembuh. Gak usah kemudian, kenapa saya tertimpa sakit seperti ini? Saya sudah berusaha untuk cari obat, gak sembuh-sembuh juga. Padahal saya rajin sholat, saya rajin puasa. Kenapa saya tertimpa musibah ini? Nah, ini nih yang keliru dalam memahami musibah. Yang kedua adalah bahwa kalau kita ternyata tertimpa dengan musibah, kita pun juga kalau kita pun juga tidak terlalu bergembira. Kalau apa yang kita inginkan selalu kita dapatkan, itu karena memang Allah yang mentakdirkannya. Lalu kemudian ayat ini ditutup, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka dengan orang-orang yang sombong. Siapa itu orang-orang yang sombong? Orang-orang yang Allah titipkan banyak potensi-potensi kebaikan padanya, dititipkan kesehatan, dititipkan umur, dititipkan harta, dititipkan keluarga, tapi dia tidak menjadikan potensi-potensi ini untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadikanlah potensi dunia yang Allah titipkan padamu sebagai jalanmu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah enggak suka dengan orang yang tafakhur, berbangga-bangga diri, yaitu sampai-sampai pada tahap merendahkan orang lain. Siapa yang berbangga-bangga diri itu sebenarnya? Orang-orang yang merasa memiliki. Dia bangga dengan harta karena dia merasa memiliki harta itu. Maka Allah mengatakan alhaakumut takasur, ya. Orang-orang yang kemudian berbangga-bangga dengan harta sampai datang kematian masih harta yang dipikirkan. Kenapa? Karena merasa memiliki. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita rasa semua ini titipan Allah, kita akan tawadu, kita tidak akan sombong. Kita bersyukur, bukan bangga, tapi kita bersyukur diberikan harta. Semoga Allah langgengkan titipan harta ini. Baik ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan ini. Waktu isyraq telah masuk. Naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.